Iya. Kang, izin bertanya. Iya, eh, silakan. jadi untuk tiap kelompok yang presentasi itu ada satu orang moderator sama satu orang presenter gitu, Kang? Iya, si moderator sekaligus notulen ya. Oh, oke, siap, Kang. Masih. Kang, satu lagi izin bertanya, Kang. Iya, silakan. Untuk notulen yang ditulisnya pertanyaan dan jawaban, Kang. Oh, untuk isi notulen, pertanyaan jawaban sudah pasti. Dan jangan lupa siapa yang bertanya, nama, NPM, dan juga yang menjawabnya. Kemudian tulis juga yang moderator atau notulen, kamu siapa namanya, tulis di situ, dan juga yang menjadi presenter atau yang membawakan presentasinya. Baik, Kang. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mau menambahkan nggak kayak ini? Oh ya, silakan, Kang. Jadi gini ya, nanti kalau pas tanya jawab tidak ada yang bertanya, kita yang menunjuk siapa yang bertanya ya. Makanya daripada nunggu saya yang nunjuk, mending kelasnya aktif dulu aja ya. Sok mangga Kang Reni dilanjut. Oke, terima kasih. Untuk yang kelompok pertama, silakan kelompok 1. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada asisten dosen telah memberikan waktu untuk kami mempresentasikan hasil kerja kami, dan terima kasih juga untuk kepada dosen yang telah memberikan kami tugas untuk presentasi hari ini. Saya sendiri selaku moderator yaitu Henry Putra Kosasi dan juga notulen akan membuka presentasi kali ini, yaitu pengaruh faktor-faktor stresor terhadap perubahan fisiologis pada ikan. Dan untuk presenter saya yaitu ada Kang Zulpan. Selanjutnya Kang Zulpan silahkan dilanjutkan. Nah, jadi kali ini saya dan kelompok saya telah berdiskusi tentang pengaruh faktor-faktor stresor terhadap perubahan fisiologis pada ikan. Boleh di next slide. Nah, jadi nggak manusia aja gitu ya yang merasakan stres, ternyata ikan pun bisa. Nah, sebelum kita memperdalam tentang ikan, kita tuh harus tahu dulu apa sih stres itu. Nah, stres itu adalah homeostasis suatu individu atau organisme yang terganggu, di mana diakibatkan oleh lingkungan eksternal atau stresor. Jadi, stres itu diakibatkan oleh lingkungan eksternalnya gitu ya. Entah itu permasalahan jika pada manusia, tetapi jika pada ikan, stresnya itu bisa disebabkan oleh tentunya masalah lain gitu. Nah, kemudian si stres ini gitu ya dapat mengakibatkan apa gitu ya jika pada ikan. Nah, jika ikan itu terkena stres, maka yang terjadi yang pertama adalah perubahan fisiologis pada ikan, kemudian mengubah tingkah laku ikannya, lalu melemahkan neuroendokrin, dan yang terakhir melemahkan respon metabolik ikan terhadap paparan stresor. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengetahui bahwa oh ternyata ikan ini stres karena ada penyebabnya gitu ya. Nah, si stres ini atau dapat diketahui penyakitnya didiagnosa dengan menggunakan pengukuran kadar kortisol atau kadar glukosa darah gitu ya, atau bisa disebut parameter fisiologis. Boleh di next slide. Nah, kenapa sih kalau kita pengen mengetahui penyebab stres dari si ikan itu, kita harus ngitungnya dari atau diketahuinya dari kadar glukosa darah? Nah, karena glukosa darah merupakan sebuah komponen yang penting dalam darah gitu ya, di mana si glukosa darah ini tuh bakalan berubah atau bakal mengganti gitu ya menjadi substrat esensial gitu ya pada metabolisme sel. Intinya si sel-sel metabolisme ini yang akan menggerakkan atau yang akan bergelut di otak ikan. Nah, jadi jika kita mengukur glukosa darah pada ikan, kita bakal mengetahui kenapa sih si ikan ini bisa stres gitu. Boleh di next slide.
Nah, selanjutnya ada parameter hematologis gitu ya. Selain cara kita mengetahui dengan cara pengukuran kadar glukosa darah gitu ya, kita juga mengetahui bisa mengetahui dengan cara hematologis. Apa sih hematologis? Nah, jika pada manusia hematologis itu seperti cek darah gitu ya. Nah, di mana darah yang ada pada ikan itu kita akan mengetahui berapa kadar hemoglobinnya, berapa nilai hemakrofitnya, kemudian total jumlah sel erositnya ada berapa dan sel leukositnya ada berapa. Dan si parameter hematologis ini kayak lebih akurat gitu ya dalam mendiagnosa penyakit ikan secara awal, secara dini. Boleh di next slide kan? Nah, sekarang ke penyebab masalah kenapa sih si ikan itu bisa stres. Nah, ikan stres itu bisa karena 3 gitu ya. Yang pertama ada perubahan suhu di lingkungan eksternalnya dan salinitasnya, kemudian pemberian pakan yang berlebihan, dan yang ketiga kekurangan oksigen. Boleh di next slide. Nah, jika pada perubahan suhu gitu ya, si suhu ini tuh sangat berimpact gitu ya, ada akibat yang sangat fatal terhadap tingkat kestresan si ikan ini gitu ya, seperti denyut laju pernafasan ikannya itu bakal berpengaruh, kemudian metabolismenya bakal berpengaruh, denyut jantung berpengaruh, sirkulasi darah berpengaruh gitu ya. Dan jika suhunya itu naik atau turun gitu ya, yang tidak sesuai dengan kapasitas si ikan gitu ya, hal ini akan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku yang berbeda lagi, entah itu ikannya sering mangap ke atas gitu ya, jika kita melihat itu berarti ikan tuh sudah dipastikan stres. Kemudian jika ikan itu hidupnya gitu ya, yang awalnya bisa bergerombol gitu ya, dan cenderung menjadi menyendiri, berarti bisa diketahui bahwa ternyata ikan itu stres. Kemudian jika ikannya terlalu lama di dasar akuarium atau di dasar kolam, maka ikan itu dinyatakan bisa stres gitu ya. Dan selanjutnya pemberian pakan yang berlebihan. Nah, kenapa sih pakan ini juga menjadi faktor stres terhadap ikan? Karena stres itu merupakan salah satu tanda kalau ikan itu memiliki penyakit gitu ya. Nah, jadi si pakan ini kan berpengaruh atas tingkat fosfor, tingkat nutrien, nitrogen yang ada di kolam atau di akuarium. Nah, di mana si fosfor ini akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa? Mempengaruhi bakteri-bakteri patogen. Nah, bakteri patogen itu bakteri yang bersifat parasit terhadap ikan. Kemudian salah satu contoh penyakitnya itu ada busuk sirip atau disebut finrod. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan oksigen gitu ya. Kekurangan oksigen ini dapat berpengaruh terhadap ikan, terutama berkurangnya nafsu makan ikan. Kemudian pertumbuhan ikannya pun dapat menjadi lambat. Dan yang terakhir, bahkan kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan kematian pada ikan. Boleh di next slide. Nah, gimana sih cara kita mengatasi gitu ya? Kita punya ikan stres, gimana cara kita mengatasi bahwa ikan itu supaya nggak stres lagi? Yang pertama bisa dilakukan karantina. Karantina ini bisa dilakukan dengan tujuan agar organisme-organisme yang ada pada ikan atau parasit yang tadi, bakteri, menjadi hilang gitu ya. Kemudian merendam ikan di larutan garam selama 3 menit, menggunakan larutan methylene blue, dan memanfaatkan cairan daun pepaya. Boleh di next slide. Nah, sudah beres. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kang Julpan atas penjelasannya. Untuk sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk satu termin, yaitu 3 penanya. Mungkin yang pertama silahkan Kang Irfan mau bertanya. Enggak, siap Kang Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan Rohim, NPM terakhir 197. Izin bertanya Kang, untuk tadi kan untuk ciri-ciri ikan stres yang dilihat pada internalnya saja, seperti kandungan darahnya atau apalah yang lain itu. Terus yang saya tanyakan itu untuk cara melihat secara fisik, secara kasat mata lah, melihat ikan itu stres itu tandanya apa saja dan bagaimana? Terima kasih Kang. Langsung jawab mungkin ya. Nah, jika kita melihat kayak fisiknya itu,
bisa ikan stres itu bisa dari penyakitnya, misalnya ada kecacatan karena bakteri di sisi ikan, itu tuh bisa berpengaruh terhadap stresnya ikan. Kemudian kayak matanya ada kayak membengkak gitu ya pada ikan, hal itu juga bisa dikatakan sebagai stres ikan. Kemudian yang terakhir tuh ada jika ada kecacatan pada sirip gitu ya, intinya kayak Finrod tadi gitu, ada bakteri atau apa yang menyebabkan ikan tuh berpenyakit. Intinya ikan stres itu pasti karena sebabnya itu karena ada penyakit gitu ya. Saya salah satu penyebabnya. Ya, terima kasih Kang Julpan atas jawabannya. Bagaimana Kang Irfan? Jadi faktor dari luar ya, dari penyakit gitu kan. Untuk yang ikannya terlihat stres gitu. Terus untuk tadi kan Kang Zulfan bilang apa tadi ikannya itu kayak ngabang gitu. Itu juga kan. Nah, itu juga bisa gitu ya, kayak kan itu masuknya ke perubahan tingkah laku, Kang Irfan. Jika kayak ikannya itu menjadi lebih menyendiri gitu ya, dan lain sebagainya, dan kayak lebih sering di atas, itu tuh berarti menandakan bahwa ikan itu stres dan ada penyebabnya gitu. Nah, cara kita mengetahui kenapa sih ikan ini bisa stres gitu ya, kenapa tingkah lakunya jadi berbeda, nah itu bisa kita ketahui dengan mengukur kadar glukosa, gitu. Dan nanti bisa diketahui penyebab. Sedangkan yang di dasar kolam itu juga sama, Kang? Ya, sama. Siap-siap. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kang Irfan atas pertanyaannya dan juga Kang Julpan atas jawabannya. Selanjutnya untuk Kang Rafael, silahkan. Terima kasih Kang Hendrik. Saya Rafael Muhammad dari kelompok 7, NPM terakhir 184, izin bertanya. Yang mau saya tanyakan itu, tadi ada kan ciri ikan stres itu melemahnya neuroendokrin. Nah, apa itu neuroendokrin? Mungkin ya, terima kasih. Mungkin saya aja yang jawab gitu ya biar cepat. Nah, sel neuroendokrin itu adalah sel yang membantu sistem kerja saraf pada ikan. Nah, jadi jika si sel neuroendokrin itu kayak nggak berfungsi dengan baik gitu, berarti sel saraf pada ikan juga nggak bakal berfungsi secara baik. Jadi intinya sel pembantu untuk gimana sih sel saraf itu bisa bekerja pada ikan. Ya, sebentar ya. Sebentar. Ini yang presentasi dikasihin ke temannya kalau ngejawab. Jangan semuanya sama yang presentasi. Nanti yang lainnya nggak punya nilai dong. Terus ini ya, saya tekankan, ini fisiologi pasca panen ya, bukan fisiologi hewan air ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi cara menangani ikan setelah dipanen, bukan pas budidaya ya. Jadi pembahasan yang budidaya tidak usah dibahas. Ya, baik. Jadi ini kelompok ini banyaknya yang ikan sebelum dipanen nih. Itu bukan ranahnya fisiologi pasca panen. Gitu ya. Untuk kelompok selanjutnya saya tekankan ya. Ini bukan fisiologi hewan air, jadi bukan kita cara menangani ikan bukan pada saat budidayanya, tapi pada saat setelah ikan dipanen, gitu ya. Mangga dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kang Julpan kepada Kang Asisten juga sudah memberi tahu. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Sofian karena masih ada waktu sebentar lagi, sedikit lagi. Silakan Kang Sofian. Perkenalkan, nama saya Sofian dari kelompok 10. Izin untuk bertanya, tadi kan ada beberapa penyebab stres pada ikan, salah satunya itu kelebihan pakan dan juga suhu. Nah, untuk kasus yang terjadi, paling banyak penyebab terjadinya stres ikan itu karena apa? Baik di perairan darat, di perairan air tawar maupun di laut gitu. Terima kasih.
Maaf, Kang Sofian, boleh dulu lagi, diulangi sekali lagi. Sorry. Ya, untuk pertanyaannya, kasus stres ikan, penyebab terbesarnya karena apa gitu, baik di perairan air tawar maupun di lautan? Kalau biasanya di lautan itu biasanya ada air pembuat, jadi airnya tenang itu, jadi dia bisa stres seperti mungkin itu. Mungkin yang lain ada berapa? Bagaimana Kang asisten dosen boleh menambahkan yang lainnya? Tadi jawaban yang Henry itu putus-putus ya, Ibu aja nggak dengar. Yang Agung ya Bu, yang Agung itu Bu. Yang menjawab nggak kedengaran sama Ibu. Iya, Agung Putus-putus. putus-putus. Mungkin karena waktunya udah habis ya. Mohon maaf untuk pertanyaan Sofian tidak bisa terjawab. Mungkin bisa dijawab lewat ini. Coba jawab dulu dari temen yang lain, nanti berusaha untuk jawab. Coba dikasih waktu deh 1 menit. Oh ya, baik Bu. Silakan untuk yang lain. Dari saya, mungkin dari saya boleh. Oh iya, Jadi kan pertanyaannya itu tadi apa ya pertanyaannya tuh? Stres pada ikan, ikan laut sama ikan tawar yang paling utama yang mana aja? Masa Ibu lebih? Kasus terbesar penyebab stres ikan itu apa? Mulai dari perairan tawar ataupun laut ya. Biasanya Kang Sofian, kalau misalkan kasus penyebab stres terbesar itu biasanya bisa jadi dari bakteri ataupun ikannya yang perairannya yang tercemar seperti itu, Kang Sofian. Waktu pertama saya sebutkan selain lingkungan, ada faktor lain itu penanganannya bagaimana pada saat menangkap atau memanen ikan. Apakah dia bisa bukan soal makanan? Nah itu tuh kata Kang Bani tadi, ada hubungannya dengan makanan berpengaruh. Iya, tapi bukan stres itu ya. Nah, jadi kalau stres itu dia pada saat panen tuh apa aja? Misalnya kalau di laut, alat tangkapnya, cara penanganannya pada saat setelah ditangkap. Kan ikan nggak langsung mati tuh. Nah, itu masih bisa menyebabkan dia stres. Kalau ikan sudah mati, udah nggak ada stres lagi. Yang tinggal hanya ATP yang tersisa. Jadi cerita stres di sini adalah sebelum dia mati, bukan pada saat dia dibudidaya. Nggak ada faktor kepadatan segala macam. Dia bisa kepadatan berpengaruh, tapi pada saat dia mau panen tuh apa kondisi lagi padat, atau airnya tercemar, atau dia misalnya kurang makan, kurang gizi, kurang makan gitu ya, atau dia lagi sakit. Nah, pada saat dipanen gimana? Nah, itu gitunya. Setelah itu pasca panen namanya ya, pasti panen. Saya itu gimana? Apakah penanganan sebelum dipanen itu antemortem sebelum mati? Nah, itu menyebabkan dia stres atau tidak. Jadi jangan ceritanya pada saat dia budidaya ya. Pada budidaya ya stres ada lagi, stres pada ikan hidup. Kalau ini pada ikan sebelum mati karena berpengaruh pada ini, bukan pada saat dibudidaya ya, bukan pada saat dia mau dipanen atau mau ditangkap sebelum mati. Nah, itu ada pengaruhnya terhadap pembusukan ikan nantinya. Jadi harus bisa membedakan ya. Itu mungkin tadi kalau misalnya ikan stres dipanen, gimana cara penanganan pada saat dipanen, alatnya seperti apa, setelah diangkat apakah dia dibiarkan menggelepar atau dibiar langsung ditangani dengan suhu rendah atau sebagainya dan sebagainya. Dia kalau di laut apakah dia ditangkap dengan alat yang membuat dia stres atau tidak, setelah ditangkap digimanakan? Ya, masih hidup nih, kondisi masih hidup tuh dia bisa stres, tapi kalau udah mati nggak ada cerita stres lagi.
Jadi stres itu akan menyebabkan, akan berpengaruh pada ikan setelah mati gitu. Ya, itu intinya. Jadi stresnya stres pada saat dia dipanen atau ditangkap, bukan pada saat dia dibudidaya. Itu ya. Ya, baik Bu, terima kasih atas informasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah paham dari presentasi dari kami dan juga ada salah kata ya. Atas perhatian teman-teman dan semua, dan dosen juga beserta asistennya. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak baca agar saudara bisa mengerti, paham apa mata kuliah ini. Apa bedanya fisiologi hewan air dengan fisiologi pasca panen. Nah, itu bedanya ya. Jadi harus tahu, jangan disamakan itu. Nanti ceritanya lain. Ya, kalau saya biarkan nanti dikira benar itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan menyalahkan saudara, tidak menyalahkan saudara. Saudara sudah bekerja dengan baik, saudara sudah berusaha dengan baik, tidak ada maksud saudara untuk salah, tidak ada. Saya percaya itu. Tapi kalau ada yang menyelenceng, pasti kita akan mencoba untuk meluruskan kembali, tidak menyalahkan saudara. Tapi ya harus ada bedanya ya. Kalau misalnya ikan hidup dengan ikan yang stres pada ikan sebelum mati ya, karena kita ceritanya nanti fisiologinya pasca panen, setelah dia dipanen ya, mati atau dia hidup, ada ikan yang mati atau hidup ya. Maka silahkan lagi. Ya, terima kasih kepada Bu Ivi dan Kang Bani atas penjelasannya. Jadi benar ya, kalian juga harus memperhatikan ya perbedaan dua materi tersebut. Nah, untuk kelompok selanjutnya, kalau misalnya di materi kalian ada yang ngebahas tentang fisiologi hewan air, mungkin tolong nanti dalam penjelasannya sedikit dikoreksi lagi gitu. Walaupun misalnya PPT-nya ada yang salah. Gitu. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Baik, izin untuk share screen, Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mekanisme dan penyebab terjadinya kontraksi dan relaksasi pada aktin dan miosin, lalu tentang denaturasi dan drip. Untuk presenter sendiri di sini yang berpresentasi yaitu Kang Mustafa Sidik. Silakan Kang. Baik, terima kasih saya Tiara. Untuk sebelumnya mohon maaf, saya off cam ya, dikarenakan takut putus-putus suaranya. Lanjut ke materi yang pertama. Next. Mengenai mekanisme terjadinya kontraksi dan relaksasi pada aktin dan miosin. Nah, kontraksi otot adalah proses terjadinya pengikatan aktin dan miosin sehingga otot memendek. Aktin merupakan bentuk jaringan otot yang berfungsi untuk membentuk permukaan sel, pigmen penyusun otot yang berdinding tipis, protein yang merupakan unsur kontraksi dalam otot. Sedangkan miosin adalah protein dalam otot yang mengatur kontraksi dan relaksasi filamen penyusun otot yang berdinding tebal. Slide-nya nggak pindah ya? Coba di sesuaikan. Nah, udah ya. Nah, lanjut ke kontraksi dan relaksasi pada ikan mati. Pada saat ikan mati, sistem saraf ikan menjadi terhenti. Hal ini berakibat pada berhentinya sirkulasi darah. Dengan berhentinya sirkulasi darah, otomatis tidak ada asupan makanan kan, dan juga terhenti juga proses glikolisis aerob atau glikolisis yang membutuhkan oksigen gitu, yang menghasilkan 30 mol ATP. Berdasarkan jumlah ATP yang ada pada ikan mati akan berpengaruh pada kontraksi otot. Oleh karena itu, tahap kemunduran mutu ikan ada 3 tahap, yaitu pre-rigor. Pada fase ini, jaringan otot lembut
dan lentur serta menurunnya ATP dan kreatin fosfat. Lalu terjadi kontraksi aktin dan miosin yang berlangsung menggunakan ATP yang dibantu oleh enzim ATP ase. Rigor mortis ditandai dengan mengejangnya tubuh ikan, lamanya dipengaruhi oleh kandungan glikogen, dan rigor mortis terjadi pada saat kandungan ATP dalam ikan sebagai sumber energi kontraksi aktin dan miosin terhenti. Lalu post rigor fase relaksasi ini karena tidak terjadi lagi kontraksi antara aktin dan miosin. Next. Nah, lanjut ke proses denaturasi. Apa sih denaturasi ini? Jadi denaturasi ini adalah proses perubahan konfigurasi 3 dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida dengan mengubah sifat protein alamnya. Perubahan ini tidak seidentik menurut jenis proteinnya. Misalkan aktivitasnya sebagai enzim atau hormon berkurang, kelarutannya dalam garam atau asam menurun, sehingga kemampuannya dalam membentuk kristal berkurang dan stabilitasnya menurun sehingga membentuk gumpalan. Menurut Sumarjo 2008. Next. Pengertian protein mengalami proses denaturasi yang terjadi modifikasi struktur sekunder, tersier, ataupun kuartener gitu dari protein tanpa menyebabkan pemutusan ikatan peptida. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya gitu ya. Yang kiri itu adalah normal protein gitu ya. Dan saat terdenaturasi menjadi rantainya gitu ya, nggak ribet gitu. Itu yang dinamakan dari kiri ke kanan normal protein menjadi denaturasi protein. Itu namanya denaturasi gitu. Sedangkan sebaliknya dari denaturasi menjadi normal itu dinamakan renaturasi gitu. Tapi biasanya protein yang terdenaturasi ini tidak dapat dikembalikan lagi kepada bentuk semulanya gitu atau irreversible. Next. Beberapa protein juga ada yang tahan dan ada juga yang peka gitu terhadap denaturasi. Denaturasi ini bersifat reversible jika protein hanya dikenakan kondisi denaturasi lembut. Sedikit perubahan pH. Jika protein ini dikembalikan ke lingkungan alamnya, protein dapat memperoleh kembali struktur lebih tinggi yang alamiah dalam suatu proses yang disebut renaturasi. Tetapi renaturasi ini sebaliknya ya terjadi sangat lambat bahkan tidak terjadi sama sekali. Menurut Fessenden 1992. Next. Macam-macam denaturasi. Yang pertama adalah pengembangan rantai peptida. Yang kedua adalah pemecahan protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai pengembangan molekul. Hal ini terjadi di bagian molekul dalam ikatan sekunder seperti ikatan hidrogen, hidrofobik, ionik, ataupun intramolekuler. Next. Faktor-faktor penyebab denaturasi ya. Nanti boleh di next aja ada. Nah, mekanisme ini juga masuk ke dalam faktor penyebab denaturasi ya. Nah, mekanisme ini tadi ada yang disebabkan oleh protein akibat panas gitu. Nah, saat kondisi panas memutuskan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar yang menopang struktur sekunder dan tersier. Hal ini karena suhu tinggi gitu meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergetar sangat cepat sehingga menyebabkan sisi hidrofobik dari gugus samping molekul peptida akan terbuka. Pada akhirnya akan menurun daya larut protein sehingga terjadi koagulasi. Next. Yang kedua adalah denaturasi akibat asam dan basa. Asam dan basa ini memutuskan jembatan garam pada struktur tersier. Hal ini karena asam dan basa terdisosiasi menjadi pupuk ionik. Mekanisme terjadi ketika reaksi substitusi antara ion negatif dan positif gitu. Selain itu, dapat juga penambahan asam menyebabkan perubahan pH, pengaruh pelarut organik, alkohol dan aseton misalkan, dan penambahan asam seperti garam CaSO4. Contohnya protein ikan yang diekstrak dengan isopropanol menyebabkan konsentrasi protein ikan terdenaturasi dan tidak larut dalam air. Protein ikan yang telah mengalami denaturasi akan kehilangan sifat kelarutannya dan biologisnya. Nah, yang ketiga, ini ada denaturasi akibat logam berat. Protein yang bereaksi dengan logam berat akan membentuk protein logam yang tak larut.
Logam berat juga merusak ikatan disulfida karena afinitasnya yang tinggi sehingga mengakibatkan denaturasi protein. Next. Perubahan sifat protein yang terdenaturasi. Nah, ini ada secara kimia. Yang pertama ada pengurangan kelarutan protein. Yang kedua secara biologi gitu ya, ditandai dengan penambahan daya cerna oleh enzim proteolitik gitu. Yang terakhir ada secara fisika gitu ya, perubahan secara kompak gitu. Struktur asalnya dipecahkan, ikatan pada denaturasi disertai dengan kekentalan larutan. Protein yang berbentuk globular biasanya dapat mengkristal. Lalu pada protein yang terdenaturasi di atas 200 derajat Celcius, maka kristal protein akan mencair. Next. Ini ada perubahan yang dialami protein akibat denaturasi. Yang pertama ada daya larut berkurang, tetapi daya cerna bertambah gitu. Berkurangnya kelompok sulfihidril, terus kehilangan enzim yang dimiliki, berkurangnya koefisien daya pancar atau difusi, bertambahnya kekentalan protein. Next. Pengaruh denaturasi terhadap makanan. Nah, pengaruh denaturasi yang panas ini oleh panas pada makanan yang mengandung protein, misalkan ikan, susu, atau telur, ditandai dengan penambahan perubahan tekstur, warna, hingga rasa. Selain itu menimbulkan availability dari asam amino tertentu seperti lisin, metionino, dan oyatin menjadi berkurang. Makanan yang terdenaturasi baik untuk orang dewasa karena daya cerna proteinnya bertambah, tetapi tidak disarankan untuk anak dan balita, itu harus dihindari makanan yang terdenaturasi. Next. Ini ada denaturasi saat pembekuan. Pada suhu rendah atau pembekuan, bakteri pembusuk dan proses biokimia berlangsung pada ikan yang mengarah pada kemunduran mutu menjadi lebih lambat. Pembekuan ini adalah cara mengawetkan produk perikanan dengan tujuan memperpanjang umur simpan ikan itu. Next. Kerusakan pada produk beku seperti denaturasi protein yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu molekul air, kerusakan lemak, dan aktivitas trimetilamin oksida. Penggunaan temperatur untuk pembekuan daging perlu dipertimbangkan pada temperatur cairan daging yang telah membeku. Semua di samping itu juga proses enzimatis, proteolitik, hidrolisis, oksidatif, dan aktivitas mikroba sudah dihambat, sehingga kerusakan struktur daging dapat dikurangi seminimal mungkin dan akan menjamin kualitas daging beku yang dihasilkan, menurut Widati 2008. Nah, yang ketiga ini ada drip ya. Drip ini sering juga disebut tetesan, terutama pada bahan yang mengandung kadar air dan protein. Biasanya juga ditemukan saat pencairan daging atau ikan beku gitu. Tetesannya ini mungkin berasal dari daging dan ikan yang disimpan dan didinginkan. Next, proses terjadian drip ini yaitu saat menyimpan daging dan ikan dalam waktu yang lama, jaringan dalam makanan hancur dan mioglobin protein di otot mengalir keluar bersama-sama dengan air. Mioglobin ini berisi pigmen merah sehingga tetesan atau drip tampaknya menjadi merah gitu. Selain itu, tetesan dan drip ini adalah sebuah lingkungan di mana kelembaban tinggi mikroorganisme mudah untuk mereproduksi yang mengarah ke merosotan dari kualitas makanan. Untuk menjaga kesegaran dan gizi makanan, kita itu harusnya menghindari pengeringan sebanyak mungkin. Next. Yang terakhir adalah metode pencegahan terjadinya drip. Metode pendingin untuk mencegah tetesan atau drip, jawabannya adalah metode pembekuan cepat atau flash freezing. Pembekuan cepat dicirikan oleh bentuk secara harfiah pesat mengakibatkan lebih kecil kristal es. Oleh karena itu, mungkin untuk pembekuan makanan tanpa merusak sel-sel, karena sel-sel tidak rusak, mungkin untuk menekan jumlah tetesan dan drip ketika pencairan tanpa komponen flavor atau rasa mengalir keluar. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan mengenai mekanisme dari kontraksi dan relaksasi pada aktin dan miosin, terus denaturasi dan drip. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Kang Sidik atas presentasinya. Sekarang dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Baik, siapa yang ingin bertanya?
Baik, Kang Rio Vito. Izin bertanya, kedengeran kan suaraku ya sebelumnya? Iya. Aku Kedengeran. Iya, aku mau nanya bagaimana tuh kondisi spesifik pada saat kontraksi dan relaksasi aktin dan miosin. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kang Rio. Ada lagi yang ingin bertanya? Teh itu Rivaldi, Mungkin. raise hand. Oh iya, Kang Rivaldi, mangga pertanyaannya. Ya, saya Rivaldi dari kelompok 6 izin bertanya, cara mencegah denaturasi yang baik dan tepat itu bagaimana? Udah itu aja. Makasih. Baik, terima kasih, Kang. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari anggota kelompok ada yang ingin menjawab? Sopian itu ada. Oh, baik. Kang Sopian, silakan pertanyaannya. Ya, izin untuk bertanya, saya Sopyan NPM 206. Untuk denaturasi sendiri, apakah bisa dilihat secara kasat mata? Baik, terima kasih Kang Sopian pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab dengan waktu 2 menit setengah. Baik, izin menjawab, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan yang Kang Rio ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kondisi spesifik pada saat kontraksi dan relaksasi aktin dan miosin ya. Jadi di fase ini tuh terjadi 3 fase kondisi spesifik Kang pada saat terjadinya kontraksi dan reaksi pada aktin dan miosin, yaitu pada fase pre-rigor mortis, rigor mortis, dan post-rigor. Nah, pada fase pre-rigor mortis ini masih terjadi kontraksi aktin dan miosin dengan menggunakan sisa adenosin trifosfat atau ATP hasil metabolisme aerob. Nah, setelah ATP sebagai sumber energi tinggi telah habis, ikan memasuki fase rigor mortis yang ditandai dengan kejang otot. Nah, kejang pada fase rigor mortis ini disebabkan oleh aktin dan miosin yang tidak berkontraksi pada otot ikan. Nah, selanjutnya, fase post rigor mortis atau relaksasi yang ditandai dengan kontraksi aktin dan miosin dengan menggunakan energi sisa dari metabolisme anaerob. Setelah reaksi selesai, daging ikan mengalami proses pembusukan oleh beragam mikroba. Sekian, bagaimana Kang Rio, apakah sudah terjawab? Siap, terjawab. Baik, terima kasih Kang. Baik, untuk yang selanjutnya ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rivaldi ya. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah denaturasi yang baik dan tepat. Jadi yang saya tahu itu di jurnal dituliskan kalau perlu ditambahkan anti denaturan supaya mencegah denaturasi protein selama pembekuan dan untuk mengurangi kerusakan struktur protein selama penyimpanan berlangsung. Nah, untuk jenis-jenis anti denaturannya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada sukrosa, yang kedua ada glukosa, yang ketiga ada fruktosa, dan yang terakhir ada galaktosa. Nah, sedangkan untuk anti denaturan yang paling sering digunakan oleh orang-orang itu umumnya adalah sukrosa. Karena hanya dengan penambahan sukrosa sebesar 10% itu sudah dapat mencegah denaturasi protein untuk mencegah denaturasi protein. Tetapi ada efek sampingnya yaitu menyebabkan rasa ikan menjadi terlalu manis. Segitu saja untuk pertanyaan dari Kang Rivaldi, gimana, Kang? Ya, terima kasih Kang Rizky. Ya Kang, sama-sama Kang. Baik, untuk jawaban selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Sopian. Pertanyaannya itu kan denaturasi bisa dilihat pakai kasat mata atau enggak. Jawabannya sih saya lihat dari internet ini nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan kelompok 7.
Maaf sebelumnya sebentar ya. Oh iya, silakan. Bagi yang presenternya ya, pas di akhir acara jangan langsung tutup aja, tapi dibuat kesimpulannya dari presentasinya sama tanya jawabnya gitu ya, agar teman-teman yang lain yang menyimak lebih mengerti gitu ya. Tambahan saja sih. Makasih. Baik Kang, kasih Kang untuk masukannya. Terima kasih kepada Kang Bani. Nah, tadi ada masukan bagus ya dari Kang Bani. Berarti ini ada tugas tambahan lagi untuk moderator yang kelompok sebelumnya sudah lewat waktu kalau di jam akal nih. Sudah ada pengurangan nilai, makanya untuk selanjutnya mohon diatur lebih baik lagi manajemen waktunya, karena tadi ada saran bagus juga, jadi kalian nanti di akhirnya harus ada semacam kesimpulan lagi ya, kesimpulan diskusi gitu. Oke, selanjutnya kelompok 7. Sebentar dulu, nanti kalau kan enaknya ya, ini baru kepikiran barusan, enaknya yang menyimpulkan jangan ini aja lah, yang tidak menjawab, teman yang tidak menjawab, jadi masih mempunyai nilai gitu. Kan ada nih, misalkan satu kelompok terdiri dari 6, yang presentasi 2, MC sama presentasi, yang misalkan yang tanya jawab 3, ada satu orang yang tidak ngapa-ngapain, itu menyimpulkan aja, itu aja sih ya. Ya, boleh kayak gitu. Biar semuanya dapat nilai juga. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Dinda, selaku moderator dari kelompok 7 dengan materi yang berjudul Predictor Motif. Pada saat ini, pemateri akan dibawakan oleh Jenny Gina Shiva. Silahkan Jenny. Baik, terima kasih kepada Teh Anila. Yang pertama, saya akan bahas pendahuluan terlebih dahulu. Perairan di Indonesia yang sangat luas ini merupakan penyebab Indonesia menjadi penghasil sumber daya perikanan darat dan perikanan laut yang sangat besar. Contohnya ikan gurami. Selain itu, ikan gurami merupakan bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi tinggi yang bermanfaat bagi manusia, terutama untuk pertumbuhan maupun pembentukan energi. Namun, pada semua ikan segar ini memiliki kelemahan, yaitu mudah mengalami penurunan mutu atau pembusukan. Penurunan mutu atau proses pembusukan disebabkan karena ikan memiliki kandungan air yang tinggi. Proses tersebut akan terus berlangsung jika tidak ada proses yang menghambatnya. Cara kematian ikan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tahapan penurunan kesegaran ikan yang terjadi setelah ikan mati. Next. Prorigor mortis, aliran darah akan berhenti setelah ikan mati. Nah, fase prorigor mortis ini adalah suatu fase di mana terjadi setelah hewan mengalami kematian. Pada tahap ini, otot dalam keadaan rileks, yaitu tidak ada persilangan antara filamen aktin dan filamen miosin, sehingga jaringan otot masih halus dan lunak. Pada tahap ini, proses kimiawi dan mikroorganisme tumbuh dengan lambat. Fase ini dimulai sesaat setelah ikan mati hingga 2-6 jam ke depan yang diikuti dengan perubahan metabolisme dari aerob ke anaerob. Next. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari prorigor mortis. Yang pertama adalah keluarnya cairan lendir. Cairan lendir ini keluar karena adanya perubahan biokimia akibat proses enzimatis berjalan yang tanpa kendali. Lalu yang kedua adanya mengurangnya elastisitas. Karena adanya masih tersisanya ATP membuat aktin dan miosin berjauhan sehingga kontraksi otot jarang terjadi. Yang ketiga ada jumlah ATP dalam jaringan daging masih relatif konstan. Yaitu jumlah ATP yang ada pada daging ini pada saat prorigor mortis yaitu sekitar 2 ATP yang pada asalnya adalah 36 ATP. Pada saat ini relatif konstan yaitu 2 sampai pada rigor mortis. Yang keempat ada glikolisis anaerob terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen lingkungan atau tidak memiliki mitokondria. Next. Yang kelima ada penurunan ATP dan kreatin fosfat. Secara biokimiawi
Fase prerigor ditandai dengan menurunnya kadar ATP atau adenosin trifosfat dan kreatin fosfat menurut Eskin 1990. Yang keenam, ada bakteri yang sedikit atau belum menyerang. Ikan segar yang baru ditangkap mengandung jutaan mikroba yang setelah ikan mati akan meningkat aktivitas pembiakannya. Akibat kegiatan mikroba ini terjadi perubahan kemunduran mutu ikan yang disebut perubahan mikrobiologis. Yang ketujuh ada pH. Pada umumnya, ikan yang sudah tidak segar, dagingnya mempunyai pH lebih basis atau tinggi daripada yang masih segar. Sedangkan pada fase prerigor mortis ini, pH-nya adalah sekitar 6,5 sampai dengan 6,6 pH-nya. Atau bisa dikatakan dengan pada tingkat asam lemah. Yang kedelapan, aktin dan miosin yang menjadi aktor miosin. Proses di mana otot yang ada di dalam tubuh ikan berkontraksi dan dapat berelaksasi. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prerigor mortis. Yang pertama adalah jenis ikan. Setiap jenis ikan mempunyai fase rigor mortis yang berbeda-beda. Ada yang memasuki fase tersebut hanya membutuhkan waktu 1 jam saja, tetapi ada juga yang sampai memakan waktu hingga 24 jam. Next. Yang kedua ada kondisi ikan. Kondisi ikan ini meliputi bagaimana metode penangkapannya dan juga bagaimana penanganan ikan setelah ditangkap. Yang pertama ada penangkapan. Yang penangkapan ini faktornya antara lain ada alat tangkap yang digunakan, lalu banyaknya meronta ikan ataupun menggelaparnya pada saat menghadapi kematiannya. Lalu untuk yang penanganan, itu penanganan ada yang di kapal, ada juga saat di pembongkaran atau penurunan dari kapal, dan juga di darat pada saat proses pendistribusian. Yang ketiga ada suhu dari lingkungan. Temperatur merupakan faktor eksternal yang berperan penting pada proses kemunduran mutu hasil perairan karena bakteri-bakteri pembusuk berkembang lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Yang keempat ada ukuran ikan. Ikan berukuran kecil akan lebih cepat memasuki fase rigor mortis dibandingkan ikan yang berukuran besar pada jenis yang sama. Ikan berukuran besar memiliki cadangan glikogen yang lebih banyak dibandingkan ikan berukuran kecil, sehingga kecenderungan terjadinya proses glikolisis menjadi lebih lambat. Yang kelima ada cara mematikan ikan. Cara mematikan ikan juga sangat berpengaruh terhadap mutu daging ikan. Ikan yang dibiarkan menggelepar sampai mati akan memiliki mutu yang kurang baik jika dibandingkan dengan ikan yang dimatikan secara langsung. Baik, selesai. Selanjutnya di sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Jenny atas pemaparannya. Untuk penanya dibuka 3. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, Irfan, silakan. Siap, terima kasih Teh Dinda untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurrahim, NPM terakhir 197. Untuk prerigor mortis ini kan bisa dikatakan ikannya masih dalam keadaan segar ya. Untuk tadi kan belum ada ciri-ciri ikan yang masih segar, tapi masih dalam kasat mata gitu, masih bisa terlihat dari luarnya. Itu ciri-ciri ikan yang masih segar itu gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan. Untuk Sofian silahkan. Ya, izin untuk bertanya untuk ikan yang mati. Tadi kan ada yang ikan mati dengan sendirinya dan juga mati secara langsung. Nah, untuk kualitas dagingnya sendiri, setelah mati yang langsung dan juga yang mati oleh sendirinya, berapa lama gitu ketahanan dagingnya? Baik, terima kasih. Untuk Alteus silahkan. Baik, terima kasih Teh Dinda. Untuk cara mematikan ikan kan tadi berbeda ya, cara mematikan ikan secara langsung dan tidak. Itu tuh penyebabnya apa ya Teh? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Untuk jawabannya silakan bagi kelompok 7 yang ingin menjawab. Dan saya menjawab pertanyaan Irfan ya. Yang Irfan tadi menanyakan ciri-ciri yang kasat mata. Yang pertama dilihat dari pupil matanya. Nah, pupil mata kalau ikan segar itu menonjol bagian korneanya yang jernih, cembung dan enggak ada lendirnya.
Terus yang kedua dari insangnya. Ya, insangnya bisa dilihat ketika insang ciri segar itu milik insang berwarna merah terang. Yang ketiga kulit ikan. Kulit ikan yang tadi udah disebutkan, kulit ikan belum memiliki lendir. Yang keempat tekstur daging ikannya. Nah, yang kelima itu aroma ikan. Kalau aroma ikannya itu. Puas Kang Irfan. Jelas Kang. Terima kasih Kang. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Rafael. Untuk pertanyaan Kang Sofian, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan ya untuk ikan mati dengan sendirinya dan mati dengan cara dimatikan ya, karena untuk fase pre-rigor ini yaitu mulainya setelah ikan mati itu 2-6 jam ke depan ya, kalau biasanya kalau mati sendiri itu gitu. Untuk cara mematikan ikan secara langsung ya bisa dengan dipotong kepalanya gitu, terus dikeluarin ke isi dalam perutnya insangnya gitu. Jelas gak Kang Sofian? Yang ditanya kayaknya lebih lama mana ya? Yang dimatikan langsung atau yang mati sendiri? Mungkin itu ya. Kalau lamanya kan tergantung ya. Mana yang lebih cepat busuk, Rafael? Ya Bu, untuk yang lebih cepat busuk sepertinya yang dimatikan secara langsung ya, karena nantinya bakteri-bakterinya itu kalau sudah mati itu cepat muncul gitu kalau yang dimatikan secara langsung. Kan kalau yang dimatikan secara sendiri itu nunggu bisa berjam-jam gitu. Ada pendapat lain, itu artinya lebih tahan lama yang mana, Rafael? Yang dimatikan langsung atau yang dibiarkan mati dulu yang cepat busuk? Oh iya, yang cepat busuk itu yang dibiarkan mati dengan sendirinya. Maaf, kebalik. Jawabnya harus kenapa? Karena kalau dimatikan dengan sendirinya itu bakterinya itu banyak yang muncul gitu. Udah diserang bakteri gitu? Nggak harus nunggu beberapa jam gitu. Kan kalau dimatikan. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan ya Bu. Ya. Jadi ikan yang mati dengan sendirinya itu lebih jelek mutunya karena ikannya itu kan bakal mengeluarkan bau busuk ya kalau dibiarin mati sendiri. Nah karena itu. Emang kalau mati dia langsung busuk? Bukan Bu, maksudnya kalau misalnya ikan itu dibiarkan mati dengan sendirinya. Tanpa secara langsung, berarti kan itu nanti ikannya tuh lebih akan mengeluarkan bau busuk. Terus apabila ditekan dagingnya itu tidak akan kembali, maksudnya tidak. Kenapa dia lebih cepat busuk dibanding dengan yang dimatikan langsung? Itu aja kenapa? Sebenarnya Ibu udah bilang itu awalnya kenapa stres berpengaruh gitu ya. Coba digabungkan, coba tanya. Mohon maaf sebelumnya. Izin menambahkan ya Bu, kan kalau untuk matinya itu, kalau yang lebih busuk mana itu lebih cepat busuk untuk yang
dia apa namanya menggapar sampai mati gitu Bu. Itu kenapa? Karena bisa lebih cepat busuk atau lebih cepat gitu ya ke fase-fase pre-rigor mortisnya lalu ke post rigor mortisnya, itu karena dia energinya sudah habis lebih dulu, jadi ATP-nya itu bisa sampai tidak tersisa gitu. Tidak seperti pada fase pre-rigor mortis yang lainnya, bahwa ATP-nya itu bisa tersisa hingga 2 ATP. Kalau untuk yang dia menggepar sampai mati itu habis gitu energinya, jadi ATP-nya tidak ada. Oke, jadi memang kalau yang dibiarkan begitu, dia suka menggelepar. Nah, itu energinya banyak yang habis. Tidak sampai habis, tapi masih tinggal sedikit dibanding dengan kita potong langsung. Kita matikan langsung, karena energinya masih ada, dia nggak sempat menggelepar, kita matikan langsung. Jadi kalau energi tinggal sedikit, nah saudara udah tahu kan selanjutnya gimana. Kalau stres, dia menyebabkan energinya sedikit. Ya, itu selanjutnya saudara bisa tahu kenapa ya. Itu yang harus saudara ini. Kalau saudara tahu gitu udah ngerti dah. Ya. Enggak. Baik, terima kasih Ibu atas koreksinya. Ya, mungkin dicukupkan ya. Pertanyaan masih ada sisa? Sudah semua. Sudah semua ya? Top, sekarang disimpulkan saja. Nanti teman-temannya ditulis ya siapa yang menjawab, siapa yang bertanya di notulen yang terakhir itu ya. Siapa yang nanya, siapa yang jawab, siapa yang presentasi, siapa yang jadi MC-nya ya. Itu aja. So, mau disimpulkan. Izin menyimpulkan, Kang. Ya. Untuk dari hasil diskusi yang tadi, yang pertama, untuk ciri-ciri ikan yang kasat mata itu dilihat dari baunya dan warnanya itu sudah pucat. Yang kedua, berapa lamanya tuh 6 jam sampai paling lama tuh 6 jam, dan yang lebih cepat lebih cepat matinya adalah yang maksudnya tuh sama 6 jam. Kemudian cara mematikan ikan secara langsung itu dipotong kepalanya dan ekornya gitu. Kemudian itu. Kalau dari saya kesimpulannya itu cukup sekian. Ya, cukup bagus ya presentasi dari kelompok ini. Maka dilanjut sekarang untuk kelompok 8 ya. Maka kelompok 8 langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella sebagai moderator kelompok 8. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai rigor mortis. Untuk presenternya yaitu Kang Aji, silakan Kang. Baik, terima kasih Teh Bella. Sebelumnya mohon maaf Kang Teteh, saya tidak bisa on cam karena jaringannya kurang mendukung. Baik. Dari rigor mortis, ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhinya. Next, Teh. Next, Teh, punten. Rigor mortis berasal dari bahasa Latin, yaitu rigor yang berasal stiff atau kaku, dan mortis yang berarti kematian. Rigor mortis merupakan salah satu fase yang terjadi pada kemunduran mutu ikan. Tingkat kesegaran ikan akan mengalami kemunduran segera setelah ikan itu mati.
Next. Rigor mortis adalah tanda kematian yang dapat dikenali beberapa kekakuan otot yang irreversibel yang terjadi, salah satunya pada ikan. Kelenturan otot juga dapat terjadi selama masih terdapat ATP yang menyebabkan serabut aktin dan miosin tetap lentur. Tahap rigor mortis merupakan tahap di mana setelah ikan mati, ikan masih memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup. Namun, kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Fase ini terjadi antara 3-6 jam setelah fase pre-mortis, yang dimana fase ini kandungan ATP dalam daging ikan sebagai sumber energi dalam kontraksi aktin dan mioksin telah habis. Pada fase rigor mortis, kesegaran mutu ikan sangat dipertahankan sebelum memasuki fase rigor mortis, yang mana ketika fase rigor mortis berakhir maka pembusukan pada ikan akan dimulai. Ciri-cirinya apa aja ya? Yang pertama ada ATP habis. ATP yang habis menyebabkan ikan akan kehilangan energi untuk menjaga kelenturan pada otot-ototnya. Terus ada lagi tubuh ikan kaku dan keras. Ini disebabkan ikan tidak cukup energi untuk merombak aktomiosin menjadi aktin dan mioksin. Jadi dari tubuh ikan kaku dan keras ini sampai yang pertama yang tadi, jadi fase rigor mortis itu jaringan otot menjadi keras dan kaku. Karena semakin habisnya ATP dari otot, apabila cadangan glikogen habis, pembentukan ATP akan terhenti sementara. Pemecahan ATP itu untuk menghasilkan energi terus berlangsung. Akibat jumlah ATP jaringan otot akan menyusut secara bertahan, sehingga menyebabkan terjadinya ikatan elektrostatik antara filamen aktin dan miosin, dan juga bisa disebut dengan aktomiosin, dan pada akhirnya menyebabkan daging menjadi keras dan kaku. Mangga teh, next. Ada lagi penurunan pH. Penurunan pH sendiri berlangsung karena perombakan enzim yang menghasilkan senyawa bersifat asam. Next teh. Asam laktat meningkat. Kandungan asam laktat yang tinggi akibat stres sebelum mati akan menyebabkan nilai pH daging cepat menurun. Jadi dari penurunan pH sampai asam laktat meningkat itu, nilai pH akan semakin menurun seiring banyaknya asam laktat yang terbentuk dan penurunan ATP. Pada akhirnya, nilai pH akan semakin asam, yaitu pada fase rigor mortis. Baik teh, next. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ada suhu. Suhu dapat membantu dalam peningkatan ataupun penurunan enzim dan bakteri. Next teh. Jenis ikan. Setiap ikan memiliki perbedaan pada komposisi kimia tubuh yang tidak sama. Ada juga cara penangkapan. Kegiatan pembongkaran ikan yang dilakukan secara tidak hati-hati dan tidak teratur, higienik, akan mempercepat ikan mengalami rigor. Ada juga penanganan saat pemanenan. Penanganan ikan dengan cara yang kasar akan mengakibatkan ikan luka, lalu memperpendek daya awet dan penurunan mutu ikan. Next teh. Kondisi biologis ikan. Ikan yang kondisinya kurang baik, misalnya dalam keadaan lapar, kurang gizi atau habis bertelur, pada waktu tertangkap akan cepat menjadi rigor. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Teh Bella. Mangga Teh Bella. Baik, terima kasih Kang Aji. Sekarang dibuka untuk sesi pertanyaannya untuk 3 orang. Silakan yang ingin bertanya.
Monggo untuk Kang Irfan, silakan. Itu tadi kita lupa pencet. Oh ya oke. Untuk Kang Yoga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah ngebiarin aku nanya di sini. Paling pertanyaan dari aku mah simpel. Jadi berapa sih ATP yang bagus gitu di saat ikan tuh ada dalam fase rigor mortis? Itu aja. Makasih. Terima kasih. Untuk pertanyaannya sekarang Kang Rivaldi silakan bertanya. Ya, saya izin bertanya. Apa saja dan berapa komposisi kimiawi pada ikan? Udah teh. Baik, terima kasih. Yang terakhir dari Kang Marshall, silakan. Izin bertanya, nama saya Marshall dari kelompok 1 NPM akhir 145. Izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan mutu pada ikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Untuk kelompok 8 ada yang ingin menjawab? Punten, Kang Teh, izin menjawab yang pertanyaannya dari Kang Yoga. Nah, pertanyaannya berapa ATP yang bagus saat keadaan rigor mortis? Nah, jawabannya saat konsentrasi ATP 1 mol per gram. Terima kasih. Terima kasih Teh. Untuk Bisa dijelaskan kenapa ATP-nya segitu yang bagus? Izin menjawab pertanyaan dari Kang Marcel. Jadi Kang Marcel itu tadi pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan mutu pada ikan. Apakah gitu benar Bang Marcel? Iya, benar Kang Aji. Baik, jadi jawabannya ditangani dengan hati-hati. Yang keduanya bersih, yang ketiganya disimpan dalam ruangan dengan suhu yang dingin, yang keempatnya cepat. Mungkin segitu Kang Marcel, apakah kurang? Bagaimana? Oke, cukup. Terima kasih banyak Kang Aji atas jawabannya. Baik, terima kasih Kang Marcel. Untuk pertanyaan yang terakhir ada yang ingin menjawab dari anggota 8? Izin menjawab pertanyaan dari Kang Rivaldi, yang apa itu komposisi kimiawi ikan. Yang pertama itu ada protein, sekitar 15-20%, lalu ada lemak, 0,1 hingga 22%, lalu ada karbohidrat, 1-3%, lalu ada senyawa anorganik, 0,8-2%, air, 66-84%, lalu ada enzim, dan zat warna. Udah itu aja. Sudah jelas, Kang Rivaldi? Iya Kang, makasih Kang, udah jelas. Ini tadi satu pertanyaan. Terus simpel ya, tadi saya tambahkan pertanyaannya, tidak bisa terjawab. Ini kayaknya kelompok ini jurnalnya nggak dibaca, dicermati ya kayaknya. Ini aja deh, nanti buat di paper kalian yang kesimpulan tadi yang dikirim ke Kang Kenny yang Word itu, jelaskan kenapa tadi ATP-nya yang terbaik segitu gitu. Kenapa, alasannya apa? Itu aja ya. Oke, Kang. Sekarang simpulkan aja. Buat kesimpulannya silakan. Oke, untuk kesimpulannya paling dari diskusi tadi, yang pertanyaan pertama, komposisi kimiawi pada ikan, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, senyawa anorganik, air, enzim, serta zat warna. Dan juga pertanyaan keduanya, bagaimana mempertahankan mutu pada ikan? Yang pertamanya ada ditangani dengan hati-hati, yang kedua secara bersih, yang ketiga disimpan dalam ruangan dengan suhu yang dingin, dan juga cepat.
Dan yang pertanyaan tadi dari Kang Yoga, berapa ATP yang bagus saat keadaan rigor mortis, yaitu saat konsentrasi ATP 1 mol per gram. Baik, mungkin segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 10 ya. Mana kelompok 10? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, moderator kelompok 10 dan organoleptik pasca panen. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai presenter. Monggo Kang Rio. Iya, terima kasih Kang. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak dengan jelas teman-teman? Ya, terdengar. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf karena nggak bisa on cam karena aku pakai 2 device yang ini di laptop kameranya nggak bisa dinyalain. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang faktor yang mempengaruhi perubahan kimiawi dan organoleptik. Di sini ada anggota kelompoknya, bisa dibaca teman-teman juga. Langsung aja kita ke faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kimiawi pada ikan pasca panen. Nah, jadi di sini disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi semua proses ini tuh berkesinambungan. Jadi nggak ada misalnya satu proses ini tuh berbeda dengan proses lain tuh nggak. Jadi dan keratin. Mohon maaf. Mohon maaf, videonya mungkin terkendala jaringan, jadi tulisannya diganti sama aku ya. Sebenarnya di sini kelompok kami membahas mengenai faktor kimiawi dan faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kimiawi dan organoleptik pada ikan pasca panen. Boleh di next, Kang? Oke, yang pertama di sini ada oksidasi, yaitu oksidasi perubahan pada ikan yang terjadi karena proses oksidasi lemak yang sehingga timbul aroma tengik yang tidak diinginkan, serta perubahannya warna daging ke arah coklat kusam. Ketika ikan ini dapat dihambat dengan minimalkannya hubungan dengan udara bebas, terutama dalam penyimpanan hasil olahan. Bau tengik ini biasanya ditimbulkan karena terjadinya oksidasi lemak oleh karbon dioksida dan udara. Di next lagi, Kang. Yang kedua ada faktor pH, nilai pH. Nilai pH yang akan semakin menurun seiring kemundurannya mutu pada ikan dan kesegaran daging ikan, terkait semakin banyaknya asam laktat yang terbentuk dan penurunan ATP. Penurunan pH terjadi karena pada saat ikan baru mati, terjadi penurunan ATP dan keratin fosfat yang melalui proses aktif glikolisis, di mana glikolisis mengubah glikogen menjadi asam laktat yang menyebabkan terjadinya perubahan pH. Kemudian yang ketiga ada kandungan ATP. Nah, di sini penurunan ATP juga berkolerasi lurus dengan lajunya rigor mortis. ATP yang sedikit akan lebih cepat masuk pada fase rigor mortis. ATP terus terdegradasi dan tingkat rigor menjadi sempurna saat konsentrasi ATP pada konsentrasi 1 mol per gram.
Pada tahap ini, otot tidak mau berkontraksi lagi, biarpun otot itu dirangsang, dan tidak mampu lagi mempertahankan kekenyalan dagingnya, sehingga otot menjadi kejang, dan proses kekejangan pada ikan biasanya dimulai dari ekor, dan menyebar ke arah kepala. Ekor merupakan bagian paling aktif menyebar ke arah kepala. Nah, ekor ini bergerak sehingga pada saat mati, sel-sel di bagian ini diduga paling rendah kandungan ATP-nya, sehingga pada tahap pre-rigor ini singkat dibandingkan dengan tubuh lainnya. Sama seperti pada tahap pre-rigor, waktu yang diperlukan untuk berada dalam keadaan rigor juga tergantung dari beberapa faktor, yaitu spesies ikan, kondisi ikan, dan temperatur lingkungannya. Yang keempat, ada water holding capacity. Boleh di next, Kang? Nah, yang keempat ada WHC atau Water Holding Capacity. Itu suatu produk yang mempunyai kadar air yang relatif rendah, tentunya mempunyai masa simpan yang cukup lama. Jadi, jika ikan yang memiliki kadar air yang relatif rendah, maka ikan tersebut bisa bertahan disimpan cukup lama. Menurut Suparno 2009, daya ikat air daging secara umum adalah sekitar 20-60%. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai daya ikat air adalah kandungan proteinnya. Semakin tinggi kadar protein, maka semakin banyak air yang terikat oleh protein, sehingga mengakibatkan nilai daya ikat air meningkat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai kadar air adalah lama penyimpanan produk, di mana semakin lama produk disimpan, maka ikan akan semakin lunak dan kadar airnya semakin meningkat. Kemudian di faktor kimiawi yang terakhir ada denaturasi. Nah, ikan hidrogen dan ikan hidrofobik dipecah sehingga terjadi peningkatan entropi atau peningkatan kerusakan molekulnya. Denaturasi ini mungkin dapat bersifat bolak-balik atau reversible, seperti pada kemotropisin yang hilang aktivitasnya. Bila dipanaskan, tetapi aktivitasnya akan pulih kembali bila didinginkan. Namun demikian, umumnya tidak mungkin memulihkan protein kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami denaturasi. Kerutan protein berkurang dan aktivitas biologisnya juga hilang pada saat denaturasi. Nah, selanjutnya ini ada faktor yang dapat mempengaruhi perubahan organoleptik pada ikan pasca panen. Boleh di next, Kang? Ya, yang pertama di sini ada kenampakan. Ikan yang masih segar mempunyai kenampakan yang cerah dan tidak suram. Selain itu dikarenakan belum banyak perubahan biokimia yang terjadi. Metabolisme dalam tubuh ikan masih berjalan sempurna. Pada ikan tidak ditemukan tanda-tanda perubahan warna karena timbulnya lendir akibat berlangsungnya proses biokimiawi lebih lanjut dan berkembangnya mikroba. Perubahan kenampakan warna dipengaruhi oleh pH, denaturasi, dehidrasi atau konsentrasi pigmen, dan oksidasi atau oksigen. Di sini juga bisa dilihat di gambarnya ada gambar daging ikan yang mengalami perubahan kenampakan akibat adanya faktor organoleptik, yaitu memisahnya otot-otot pada ikan. Di next, Kang. Yang kedua ada faktor aroma. Proses perubahan pada ikan juga dapat terjadi karena proses oksidasi lemak sehingga timbul aroma tengik yang tidak diinginkan. Bau tengik ini dapat merugikan baik pada proses pengolahan maupun pengawetan karena dapat menurunkan mutu harga jual. Mencegah proses oksidasi dengan mengusahakan tidak Di faktor yang nomor 3 ada tekstur. Nah, tekstur ini merupakan parameter penting yang dapat menentukan mutu fisik dari ikan. Parameter tekstur ini meliputi kekerasan, elastisitas, kekompakan, daya kunyah, dan kekenyalan. Elastisitas daging dipengaruhi oleh pH daging, konsentrasi ion kalsium, kandungan glikogen, konsentrasi keratin, fosfat, dan suhu. Sedangkan penyebab perubahan tekstur dipengaruhi oleh otolisis, denaturasi, dan dehidrasi, serta drip. Nah, di sini juga bisa dilihat tekstur ikan yang segar dengan tekstur ikan yang sudah busuk. Nah, yang terakhir ada faktor rasa. Nah, rasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk pangan. Rasa dasar atau rasa yang sesungguhnya terjadi 4 macam, yaitu manis, pahit, masam, atau asin. Menurut Lehman 2007, dalam Sampai dan Gonzalez 2008 menyatakan bahwa atribusi sensori yang berarti termasuk warna memegang peran penting yang dapat penerimaan suatu produk. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kimiawi dan organoleptik pada ikan pasca panen. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Haikal selaku moderator. Terima kasih Teh Putri atas penjelasan. Langsung saja
Apabila ada yang bertanya, mangga raise hand. Mangga Kang Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Kang? Masuk. Eh, nama saya Taufik Fadin dari NPM 198, akhirnya dari kelompok 9. Mau nanya ini aja ya, kan tadi kan ada faktor suhu juga ya untuk apa itu. Nah, apa sih hubungan antara suhu rendah terhadap masa penyimpanan ikan gitu? Terima kasih. Oke, makasih Kang. Selanjutnya, Rizky Dwi Putra, mangga. Ya Kang, izin bertanya Kang, suara saya jelas Kang? Oke, saya izin bertanya, senyawa apa yang dapat menghambat faktor perubahan kimiawi ataupun organoleptik Kang? Itu aja Kang, terima kasih. Oke, siap, makasih Kang Rizky. Selanjutnya, Ripaldi, mangga, Ripaldi. Mangga, Ripaldi, mau bertanya? Punten Kang, maaf. Itu tadi lupa diturunin tangannya. Oh iya, siap. Gak apa-apa. Mungkin langsung jawab aja ya, silahkan. Yang mau menjawab. Oke, izin menjawab ya untuk yang tadi yang pertanyaan Iki ya. Yang senyawa apa yang dapat mencegah perubahan kimiawi dan juga organoleptik gitu. Untuk senyawanya sendiri, menurut artikel yang saya baca itu senyawa yang bersifat asam dan bahan antimikroba. Nah, seperti asam laktat yang berperan dalam fermentasi gitu. Dan juga ada senyawa lainnya yaitu seperti nitrit, sulfit, sorbat, benzoat, dan minyak nabati gitu. Nah, senyawa-senyawa tersebut itu dapat lebih menghambat perubahan kimiawi dan organoleptik seperti itu, Kang. Terima kasih Kang Sofian, gimana? Terjawab Kang Rizky? Iya Kang, kejawab Kang. Terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Selanjutnya silahkan yang mau menjawab. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tunjuk ya. Iya, mangga Kang. NPM 165. Ada 165? Tidur 165. Satu 185. Ya Kang, saya mau jawab, mau bertanya kepada kelompok 10. Sabit. Iya, saya Kang. Ya, enggak sok. Untuk apa ya tadi teh, lupa. Bentar. Gimana Kang? Halo Kang Sabit. Bentar. Apaan tuh cuy? Gimana Kang?
mungkin menjawab pertanyaan dari dulu ya mungkin. Silakan Kang Sofian. Izin menjawab tadi pertanyaan yang Taufik ya, kaitannya suhu dengan masa penyimpanan ikan gitu. Nah, untuk si ikan itu sendiri, suaranya terdengar tidak? Terdengar, Kang. Nah, untuk suhu sendiri semakin pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius ikan dapat disimpan hingga sekitar 2 hari gitu. Nah, pada suhu 5 derajat contohnya tahan selama 5 sampai 6 hari, jadi semakin rendah si suhu, masa penyimpanan ikan semakin lama, seperti itu, Kang. Gimana, jelas, Kang? Kang Taufik? Ya, jelas. Terima kasih, Kang. Oke. Silakan Kang Sabit mau bertanya. Ya, maaf tadi ini sempat putus-putus biasanya. Saya mau bertanya, ini berapa ATP yang bagus pada saat rigor mortis. Pada saat rigor mortis, sekian gitu Kang. Terima kasih. Mungkin sama saya aja ya dijawab. Tadi yang rigor mortis itu 1 mol per gram ya. Tadi sama kayak pertanyaan yang dari kelompok 9. Mengapa harus 1 mol per gram? Karena kan dalam keadaan itu otot-otot itu Pak saat rigor mortis itu otot-otot itu tidak berkontraksi. Begitu mungkin terjawab Kang Sabit. Halo Kang Sabit. Terjawab. Ya, jawab Kang, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada sesi kesimpulan untuk Kang Fandi. Silakan Kang Fandi. Baik Kang, terima kasih waktunya. Untuk kesimpulan, saya simpulkan dari hasil diskusi kelompok kami, faktor yang mempengaruhi kimiawi pada ikan pasca panen seperti oksidasi, kemudian oksidasi, pH, kandungan ATP, WHC atau water holding capacity, dan denaturasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi organoleptik seperti kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa. Kemudian juga tadi ada pertanyaan dari teman-teman seperti dari Taufik, hubungan suhu rendah terhadap masa simpan ikan. Suhu rendah itu juga mempengaruhi masa simpan ikan. Kemudian faktor kimiawi apa saja yang dapat membantu masa simpan ikan, seperti senyawa yang bersifat asam, asam laktat, dan yang lain. Kemudian juga ada pertanyaan dari Kang Sabit, berapa ATP yang bagus untuk pada saat rigor mortis, yaitu 1 mol per gram. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang Pandi atas kesimpulannya. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas ini kelas C ya, udah pada bagus sih, udah sigap gitu ya, udah lumayan aktif. Untuk presentasi minggu depan lebih diaktifkan, dan kepada pematerinya nanti jangan hanya pematerinya saja yang bisa menjelaskan, tetapi teman-temannya juga pada saat ada yang bertanya harus bisa membantu untuk menjawab gitu ya. Karena bagus tidaknya satu kelompok dilihat dari pemahaman dari materi yang kalian paparkan. Jadi kebanyakan kalian masih belum
menguasai betul gitu untuk materi yang kalian paparkan gitu. Jadi kalian hanya terpaku sama apa yang dipaparkan di PowerPoint gitu, tetapi tidak mengerti isinya. Inilah alasan saya memberi tugas kepada kalian untuk mencari jurnal, bukan hanya untuk dicari saja, tetapi harus dibaca dan dipahami gitu. Jurnalnya harus nyambung sama apa yang akan kalian jelaskan. Jadi nanti pada saat menjawab pertanyaan teman-teman, kalian udah bisa langsung jawab gitu. Jadi harus dibiasakan membaca, memahami, dan menjelaskan gitu. Karena kita di sini tim dosen hanya meluruskan saja gitu. Sekarang diharapkan mahasiswa yang lebih kreatif dan mencari sendiri gitu. Karena lebih baik mencari sendiri dan membaca sendiri daripada dijelaskan. Kalau dijelaskan paling mengerti paling banyak 40-50%, tapi kalau dicari sendiri kalian sampai udah keluar kuliah juga pasti masih ingat gitu. Itu ya tujuannya kita di sini memberi tugas kepada kalian tuh bukan hanya untuk memberatkan kalian, tapi untuk melatih kalian agar lebih siap gitu ya. Jadi untuk kelompok selanjutnya nanti minggu depan diharapkan lebih bagus, lebih memahami materi, bagus-bagus. Kalau misalkan nanti Pak atau Kang, saya ada tambahan jurnal, boleh dikirimkan gitu. Tapi dengan catatan kalian harus mengerti gitu. Kalau ditanya jurnal itu jurnal yang kalian cari gitu. Itu ya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Cukup baik, namun harus lebih ditingkatkan ya. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bu Evi, mangga. Cukup lah Kang Bani. Cukup. Kalau gitu kita memang tutup harus aja. ada perbaikan untuk ke depan benar-benar lebih bagus ya. Ya Bu ya. Harus banyak baca sih, kayaknya masih kurang ini pemahamannya. Ya nanti misalnya kalau kalian baca ini masih awal ya, mungkin masih awal dari materi-materi awal, nanti makin selanjutnya akan lebih paham mungkin. Ya. Makasih Kang Bani. Ya Bu. Nanti kalau misalnya kalian banyak jurnal nih, banyak baca, tetapi masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan kepada tim-tim dosen. Itu aja, sharing ilmu lah. Itu ya. Diharapkan mahasiswa tuh sekarang lebih aktif. Bukan dosennya yang aktif, tapi mahasiswanya yang lebih aktif, karena yang membutuhkan ilmu itu mahasiswa gitu. Itu ya. Mungkin saya akhiri aja perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada para mahasiswa, dosen, dan asisten yang sudah menghadiri kuliah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.